mengupayakan setiap amal itu jangan pernah untuk diremehkan. Ya, sebelumnya kita seperti biasa kita bareng-bareng baca Al-Kahfi dulu ya, biar nanti teman-teman sisanya untuk melanjutkan gitu. Eh, Gimana? Udah siap? Ya, eh, sama-sama ya kita mulai dari membaca Al-Fatihah ya. Kita doakan yang terbaik untuk apa teman-teman semua dan kaum muslimin semua ya diberi apa untuk senantiasa Allah ridhoi ya dan betul-betul Allah bimbing gitu. Sebagaimana nanti salah satu doa dalam surat Al-Kahfi ini wahai lana min amrina rasyada gitu ya. Untuk sama-sama kita terus dalam bimbingannya, dalam arahan-arahannya gitu ya. Untuk kita betul-betul bisa istiqomah sampai husnul khatimah kita bareng-bareng ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والركيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Ya, sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim. Wah, susah nih di Rumil ternyata. Nggak ada layar kedua ya. Ya, bentar ya, teman. Iya, iya, iya. Bisa deh. Wah, sip. Syukron Erlen. TV-nya dari tadi nggak bisa nih dari tadi nih. Baru bisa nih dibantu sama Abang Erlan. Insya Allah. Ntar ya. Pakai extended. Ya, bentar. Kenapa dia begini? Ah, Ceng. Extended display. Mana sih? PowerPoint Intel.
sedikit. Nah, sip. Ya, saya share screen nih. Gimana? Udah kelihatan ya? Sudah, Mas. Tadi berarti aman ya? Nggak perlu keluar lagi ya? Aman, Mas, harusnya Mas udah di update lagi tadi aman. Siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kita ini ya masuk ke pembahasan selanjutnya ya tentang tantangan dakwah gitu. Dimana kalau kemarin kita ngebahas bagaimana materi-materi gitu ya dakwahnya Rasulullah di apa namanya periode Mekah gitu ya. Di sini sekarang kita ngebahas terkait tantangannya gitu. Bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya itu udah punya bekal yang kuat gitu ya untuk akhirnya nih siap gitu apa masuk ke ranah ini gitu ya. Bahkan nanti sebenarnya eh, tantangan itu kan memang terasa tuh ketika pendukung-pendukung Rasulullah itu memang nanti kebawa gitu ya istilahnya untuk eh, di apa namanya ini ya dihadang gitu ya dihalangi dan sebagainya gitu. Itu memang nanti ketika perintah ini perintah untuk berdakwah secara terang-terangan gitu. Jadi tantangan dakwah, peta dakwah di antara pendukung dan penentang di Mekah gitu ya. Ini gambaran umum lah sebenarnya. Bagaimana tantangan dakwah yang dilewati Rasulullah SAW dengan ya dari segi pendukungnya dan bagi apa dan dari segi penentangnya gitu ya. Ya kebayang ya kalau bisa dibilang ya. Apa namanya? Ini kan Rasulullah dan para sahabatnya itu lagi berdakwah dengan orang-orang yang belum masuk Islam gitu ya. Sedangkan kita hari ini kan kita dakwah sama orang-orang yang udah memegang istilahnya akidah Islamnya itu lumayan berat gitu ya, untuk mengajak mereka ini ya apa namanya kembali kepada Islam dan sebagainya. Tapi ini eh, apa namanya orang-orang yang belum gitu, belum bahkan belum memeluk Islam gitu itu tantangannya itu di situ tuh lumayan lebih. Bahkan nanti kalau bisa dibilang ya sampai orang tuh mau berkorban gitu ya. Bagaimana tuh cara Rasulullah SAW dalam proses dakwahnya gitu ya. Sampai orang-orang tuh yang awalnya dari kafir terus masuk Islam terus mau berkorban gitu. Itu lumayan langka gitu. Sedangkan kita hari ini yang udah katanya tauhidnya benar misalnya atau udah belajar akidah dan sebagainya itu berkorban aja masih sulit gitu mungkin ya. Kalau mungkin ada bahasa kemarin tuh menarik ya ketika saya share kemarin eh mana dia terkait apa? Jadi eh, banyak yang mengaku ingin menegakkan Islam gitu ya. Tapi takut ketika Islam itu mulai menuntut pengorbanan gitu. Oh itulah kita gitu maksudnya. Kayak gitu ya. Ya teman-teman, ini tergambar sebenarnya tantangan itu ya. Itu sejak awal gitu ketika ayat pertama itu turun gitu ya. Ayat pertama itu ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di mana Rasulullah ya waktu itu kan bersama Ibunda Khadijah gitu ya. Itu menemui eh, apa? Keluarga gitu ya daripada apa? Ibunda Khadijah gitu ya. Waraqah bin Nawfal yang apa namanya masih memegang kemurnian sebenarnya daripada apa namanya apa agama sebelumnya gitu ya. Jadi dikatakan sama beliau, tidak ada orang yang menyampaikan sesuatu seperti yang kau terima saat ini, melainkan dia akan dimusuhi dan disakiti gitu. Itu tergambar gitu maksudnya dari situ ya. Bahkan Rasulullah tuh secara ya apa namanya waktu itu tuh itu nggak kebayang gitu maksudnya. Bagaimana bisa dia yang apa namanya aktivitas sosialnya gitu ya sampai dikenal dengan Al-Amin dan sebagainya itu bisa dimusuhi itu nggak kebayang sebenarnya. Sampai bisa diusir gitu. Itu itu nggak kebayang tapi Warokah bin Nawfal nih betul-betul ya ini ya masih memegang kemurnian itu ya agama sebelumnya yang dia dapat kabar terkait seorang nabi gitu ya nabi nabi selanjutnya yang nanti
apa namanya kalau bisa dibilang tuh kan pernyataannya kayak gini kan. Apa di mana eh, apa yang engkau bawa ini ya eh, itu sebagaimana yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu gitu yang mereka tuh pasti dimusuhi oleh kaumnya gitu kayak gitu. Jadi udah kebayang konsekuensinya ya ketika dijelasin sama Waraqah bin Nawfal. Nah ini peta tantangannya lah kalau bisa dibilang ya. Kita memetakan terkait tantangan dakwah Rasulullah SAW di periode Mekah itu ya. Jadi saat mulai berdakwah Rasulullah SAW itu ya, itu harus menghadapi dua tantangan sekaligus kalau bisa dibilang, yaitu tantangan keterbatasan eh, sarana pendukung dakwah ya, yaitu terkait internalnya sama eh, terkait ini ya apa perlawanan kaum musyrik gitu, tantangan eksternal gitu. Jadi memang ada dua tantangan di situ, tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal tuh ya sedikit untuk kita apa sampaikan gitu ya, di mana memang dukungan gitu ya, dukungan keluarga gitu. Jumlah pengikut masih sedikit. Sebagian sahabat berasal dari golongan lemah, keterbatasan dana dan sarana gitu, tidak memiliki kekuasaan dan kendali atas masyarakat dan seterusnya itu tantangan internalnya di situ tuh. Bahkan kalau bisa dibilang ya, ini Rasulullah tuh pada waktu itu ya, itu masih apa ya? em, di sini ya, beliau tuh mengandalkan sekali eh, sistem sosial pada pada masa itu gitu ya. Sistem sosial orang-orang Mekah itu ya, ini kan kalau bisa dibilang tuh kekeluargaan gitu, asobiah gitu sebenarnya. Tapi bukan berarti Rasulullah tuh membenarkan itu ya. Tapi ini bagian daripada apa namanya kalau bisa dibilang tuh Rasulullah tuh ini ya memanfaatkan kekuatan nih sebenarnya kalau analisis SWOT itu ya kekuatan apa sih yang apa dari sisi lingkungannya yang bisa dipakai gitu. Dan secara juga nggak bertentangan dengan apa yang beliau bawa gitu ya. Itu bukan ranah beliau terkait masalah asobiah ya, tapi masalahnya memang ini sistem sosial yang memang udah ada pada pada waktu itu gitu. Jadi apa secara dalam eh, ranah keluarga itu ya, mudahnya keluarga besar Rasulullah SAW ya kalau bisa dibilang itu memang adalah Bani Hashim yang terdiri dari Bani Muthalib dan Bani Hashim sebenarnya. Jadi buyutnya Rasulullah itu Bani Hashim sebenarnya, tapi memang eh, kenapa keluarga besarnya itu dikatakan Bani Hashim gitu ya, padahal itu terdiri dari dua Bani sebenarnya, Bani Muthalib sama Bani Hashim gitu. Karena apa namanya? Bani Hashim itu selalu ditempel, didukung penuh oleh Bani Muthalib gitu. Jadi secara langsung Rasulullah SAW adalah keturunan Bani Hashim. Hashim itu buyutnya Rasulullah, ayahnya Abdul Muthalib gitu ya. Itu mendukung gitu. Jadi para paman Rasulullah SAW ya, yang masuk Islam kan kalau kita bicara soal ini ya, soal bagaimana nanti periode Mekah itu kan secara total lah, keseluruhan orang-orang Mekah itu 7.000 sampai 10.000 gitu. Tapi yang masuk Islam selama proses 13 tahun nih ya, memang saking beratnya gitu ya, merubah individu gitu ya. Karena memang belum sampai pada merubah tatanan gitu ya. Karena memang tidak ada yang mau menerima gitu secara, apa namanya, para pemimpin-pemimpin Mekah itu ya, untuk Islam itu diterapin gitu. Makanya memang itu sulit sekali memang ranah dakwah individu itu ya. Apalagi sampai mau merubah tatanan gitu. Jadi eh, paman Rasulullah SAW ya, dia masuk Islam tuh cuman dua gitu. Yaitu apa namanya siapa namanya Abbas sama siapa lagi satu. Hah? Hamzah ya Hamzah. Bibi-bibinya tuh hampir semuanya memang kalau bibi-bibinya ya asobiah itu sistem sosial yang inherent lah atau mendarah daging gitu yang apa di tengah-tengah kaum Quraisy gitu ya orang-orang kafir Mekah itu udah mendarah daging. Kalau bicara salah salah satu ya salah satu apa namanya pamannya gitu ya Abu Sofyan kan, Abu Sufyan bin Haris gitu, itu kan sepupu yang menantang secara terang-terangan gitu. Yang satu lagi memang ada namanya Abu Sufyan bin Harb gitu ya, tapi itu dari Bani Abdus Syam gitu. Jadi Abu Sufyan bin Haris ini sepupu Rasulullah yang menantang secara terang-terangan gitu, sedangkan yang lainnya gitu ya, yang lainnya atau paman-pamannya tadi itu
itu tidak pernah eh, terlihat menentang secara terang-terangan. Tapi mereka tuh memang tidak masuk Islam, memang tidak menerima Islam gitu ya. Hamzah Hamzah pun itu baru masuk Islam tuh tahun ke-6 kan, tahun tahun 6 apa? Iya Hijriah ya. Terus paman-paman yang lain ya itu tidak memusuhi meskipun tidak masuk Islam gitu ya. Apa yang mereka berikan gitu ya? Yang mereka berikan ya dukungan gitu, dukungan sebagai keluarga dipimpin langsung oleh Abu Thalib gitu dalam hal ini ya. Jadi Abu Thalib ini eh, orang terpandang lah memang ya waktu itu ya sebagai orang yang memberi makan orang-orang yang haji kan. Jadi kan dari Abdul Muthalib dulu terus nanti ke siapa namanya ya? Saya lupa lagi satu nama di apa yang memegang ini ya memegang setelah Abdul Muthalib itu. Terus setelah itu Abu Thalib yang megang gitu. Baru nanti Abbas gitu yang megangnya. Jadi nanti memang inilah Abu Thalib ini yang didekati gitu ya sama apa namanya? Sama para pendiki Pak sorry. Para petinggi Quraisy itu ya untuk diminta untuk menghentikan dakwah Rasulullah gitu. Karena kalau beliau tuh kepegang gitu ya, ya otomatis gampang gitu sebenarnya Rasulullah tadi. Tapi sayangnya beliau itu kuat sekali gitu maksudnya. Beliau itu siap mendukung secara asobiah lah kalau mungkin dibilang ya, secara kekeluargaan itu mendukung sepenuhnya Rasulullah gitu. Jadi sehingga saat Abu Thalib mendeklarasikan dukungan sebagai keluarga gitu ya, Abu Lahab itu nggak bisa berkutik gitu ya, nggak bisa berbuat banyak gitu. Posisi Abu Lahab nggak mendapatkan dukungan dari Bani Hashim, bahkan dari Bani Abdul Muthalib sekalipun gitu. Jadi ini yang menguatkan bahwa Rasulullah SAW dilindungi sebagai keluarga karena faktor asabiah memang. Hanya aja memang ini sesuatu yang bisa dimanfaatkan ya, bukan berarti asabiah itu sesuatu yang didukung ya. Apalagi memang asabiah dalam sistem jahiliyah itu eh, ketika ada masalah antar individu gitu ya, cuman individu aja nih beda bani gitu ya. Itu bisa apa? Memicu perang besar gitu. Itu saking ngerinya memang. Dukungan keluarga seperti itu ya. Terus dukungan kondisi pengikut gitu. Mayoritas pengikut berusia sangat muda. Para sahabat dari keluarga terpandang di bawah pengaruh orang tuanya gitu, paman-pamannya. Para sahabat yang lemah sama sekali tidak memiliki pelindung yang kita dapetin misal kayak ya para budak ya. Keluarga Amr bin Yasir. Sorry. Benar ya? Iya. Para sahabat yang terlepas dari lingkungan keluarga terancam hidup terlantar gitu juga. Itu yang ini ya. Jadi lumayan gitu maksudnya. Secara Rasulullah tuh kalau dia sendiri gitu ya yang mendapati ATHDR kalau bahasanya tuh ancaman, tantangan, rintangan sama hambatan itu nggak masalah gitu. Tapi ketika pengikut-pengikut itu ya istilahnya kaumnya itu ya, itu berat gitu maksudnya bagi bagi beliau gitu. Koordinasi ya. Terus koordinasinya juga kaum muslimin tidak mungkin memiliki sistem sosial sendiri gitu ya. Tidak mungkin mengadakan aktivitas bersama secara terbuka. Sarana pengembangan keilmuan dan ajaran baru kepada para sahabat juga sangat terbatas. Makanya ada namanya Darul Arqam gitu ya. Yang bahkan kalau bisa dibilang eh, itu sembunyi-sembunyi gitu. Pembiayaan, sumber dana dan pembiayaan seluruh aktivitas dakwah sangat terbatas, mengandalkan kemampuan dan kedermawanan individu gitu. Jadi ya kayak Abu Bakar dan mungkin nanti para pengusaha lainnya gitu. Kayak gitu. Itu faktor atau tantangan internal ya. Sedangkan eksternal gitu. Itu memang permusuhan para pembesar Mekah ya namanya bahasanya di Al-Qur'an tuh al-mala gitu ya atau elit gitu. Yang nanti rumah parlemennya tuh rumah perkumpulan mereka tuh Darun Nadwah kan. An-Nadwah. Mereka memegang kendali sosial politik dan ekonomi di apa itu di tangan mereka gitu tangan lawan gitu ya pengaruh Quraisy di antara masyarakat Arab itu juga sangat luar biasa gitu jadi ketika orang-orang Arab itu datang untuk berhaji atau mungkin berdagang dan sebagainya itu mereka tuh tidak bisa sembarangan maksudnya untuk ya tadi ya eh, bisa dipengaruhi sama Rasulullah dan para sahabatnya gitu ya karena mereka harus mendapati apa namanya perlindungan juga dari orang-orang Quraisy tadi gitu ya akhirnya ya secara pengaruh tuh lebih kuat dari apa dari musuh-musuh Islam tuh itu lebih kuat pengaruhnya gitu.
Di mana Al-Mala ya, permusuhan terhadap dakwah dimotori oleh para pembesar Mekah. Eh, Al-Mala Al-Mala adalah sekelompok elit yang memegang kendali politik, ekonomi, dan sosial. Seluruh, seluruh Malak Quraisy adalah pengusaha besar gitu. Jadi yaitu ketika pengusaha dan penguasa tuh join gitu ya. Apalagi untuk apa namanya menghalangi dakwah gitu yang memang sebagai apa namanya sesuatu yang mengganggu eksistensi mereka gitu ya. Itu wah bakal jor-joran gitu maksudnya mereka tuh. Gampang bagi mereka mungkin kalau hari ini gitu ya itu ngeluarin 1 M, 2 M dan sebagainya untuk menutup gitu ya mulut-mulut eh ya itu ya orang-orang yang bersuara gitu misal. Kan kayak gitu. Darun Nadwa, kelompok Al-Mala pada umumnya merupakan anggota Dara An-Nadwah. Dar An-Nadwah berfungsi sebagai lembaga parlemen tempat seluruh anggota Dewan Kota Mekah berkumpul untuk membuat keputusan bersama gitu. Tempat mereka bermusyawarah gitu ya. Darun An-Nadwah juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan simbol prestis Quraisy gitu ya. Simbol kebesarannya Quraisy itu ya di situ gitu. Pengaruh dan kuasa Quraisy, kendali atas aspek politik, ekonomi, dan sosial sepenuhnya di tangan elit musyrik Quraisy gitu ya. Tadi makanya orang-orang yang masuk Mekah itu ya itu nggak bisa nggak bisa ini ya istilahnya terpengaruh begitu aja ya dengan ucapan Rasulullah ya. Bahkan ada kan kita dapetin salah seorang eh, yang memang pandai juga ya waktu itu ya. Dia kan disuruh untuk tutup telinga gitu ketika berhadapan sama Rasulullah gitu. Tapi karena dia pinter gitu, dia apa namanya? Dia ngerasa ngapain sih harus tutup telinga dan saya tahu kok kalau itu kalau apa bedanya ini ya bedanya perkataan-perkataan yang istilahnya syair-syair sihir dan yang lainnya itu dia tahu gitu sampai akhirnya dia dengerin tertarik gitu untuk masuk Islam gitu. Sejumlah kabilah di sekitar Mekah tergabung dalam aliansi pendukung Mekah. Mereka disebut Al-Habisi gitu ya. Keberadaan Ka'bah, ibadah haji, dan posisi Mekah sebagai sentral ekonomi strategis membuat Quraisy sangat disegani dan dipengaruhi di Jazirah Arab gitu ya. Jadi eh, itu tuh yang membuat mereka tuh ya punya pengaruh gitu, bisa mengendalikan gitu ya. Orang-orang tuh pada ketika datang ke sana tuh itu mau nggak mau memang harus minta perlindungan dari orang-orang Quraisy gitu. Di mana perlawanan total Quraisy tuh ya, apa namanya pembesar Quraisy dari berbagai kelompok atau keluarga Bani gitu ya. Itu semuanya itu berkumpul memang untuk apa namanya untuk menghalangi gitu dakwah Rasulullah SAW ya. Tujuannya untuk apa gitu ya? Ya untuk menggagalkan dakwah, memperlambat laju dakwah, mematikan pengaruh dakwah dan sebagainya gitu. Sasarannya jelas eh, pendukung atau keluarga Rasulullah SAW, pribadi Rasulullah SAW, Al-Quran, para sahabat atau pengikut itu sasaran mereka gitu ya. Yang mereka terus istilahnya menggiring opini gitu. Atau bahkan tadi kalau memang dalam tadi ya, dalam ranah eh, dakwah terbatas itu ya, itu memang masih masih apa namanya rintangan itu ya untuk para pendukung-pendukung tuh masih kalangan keluarga gitu. Tapi ketika sudah masuk kepada tahap apa namanya dakwah terbuka gitu ya, dakwah terbuka tuh itu baru mereka tuh udah mulai apa namanya ketakutan gitu ya. Makanya mereka tuh menyatukan gitu, menyatukan gerak gitu para apa orang-orang Quraisy itu ya. Media dan sarana mereka tuh Darun Nadwa jelas, forum pertemuan tokoh dan para penyair-penyair itu gitu. Nah, kata malak gitu ya. Malak untuk orang-orang KST itu digambarkan di surah Shad ayat 1 sampai sampai 5 ya gitu ya. Shad demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan gitu ya. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit gitu. Betapa banyak betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan lalu mereka meminta tolong padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta.
Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan gitu. Ini c- ini gambaran ya bagaimana mereka tuh tadi apa namanya? Menghalangi dakwah itu ya. Sasaran sasaran mereka tuh ya tadi pendukung atau keluarga Rasulullah, terus pribadi Rasulullah juga dihina gitu ya. Al-Qur'an itu juga ya dianggap sihir gitu dan sebagainya gitu. Di mana di ayat selanjutnya ya 6 sampai 8 itu di sinilah letak kata malak tuh memang di sini ya. Apa namanya? Masa mi'na bihaza fil millati, dan pergilah pemuka-pemuka al-mala, mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki, kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini eh, ini mengesahkan Allah gitu ya. Tidak lain hanyalah dusta yang diadakan. Mengapa Al-Quran ini diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quran, Al-Quranku gitu ya. Allah nyatakan gitu. Jadi siapa sih mereka gitu ya? Orang-orang Al-Mala itu ya. Di mana di antaranya gitu dikatakan oleh ahli tafsir gitu ya. Di surat Sot itu di atas saat turun gitu ya. Eh, Turun saat Abu Talib sakit menjelang wafat gitu. Jadi beberapa tokoh Quraisy yang menjenguk Abu Talib berusaha keras memujuk Abu Talib agar mencabut dukungannya kepada Rasulullah SAW. Al-Qurtubi dari dan Ibnu Asyur gitu ya menyebut nama-nama tokoh Quraisy yang disebut Al-Quran sebagai Al-Malak tersebut, yaitu Abu Jahal bin Hisham gitu ya. Dari Bani Makhzum, Utbah bin Rabi'ah dari Bani Abdus Syam gitu. Syaibah bin Rabi'ah, Bani Abdus Syam, Al-As bin Wa'il, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'aid, dan Aswad bin Abdul Yaguts gitu ya. Itu yang disebutkan oleh Al-Qurtubi gitu ya. Sedangkan para pemuka Quraisy yang tercatat memusuhi Nabi SAW secara terang-terangan itu dari Bani Hashim itu memang ada nanti Abu Lahab, Abu Sufyan bin Haris, Bani Abdus Syam itu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abu Mu'ayyid gitu ya, Abu Sufyan bin Harb, eh, Al-Ahkam bin Abu Al-As bin Umayyah, terus Abu Dar gitu ya, Abdud Dar, An-Nadar bin Al-Haris, eh, Bani Asad, Al-Aswad bin Al-Muttalib, Zam'ah bin Al-Aswad, Bani Zuhrah, Al-Aswad bin Abdul Yaguts gitu ya, Bani Mahzum, Al-Walid bin Al-Mughirah, ini bapaknya Walid gitu ya, Abu Jahal Amru bin Hisham, Al-As bin Hisham, Abu Qais bin Walid, Qais bin Fakih bin Al-Mughirah, Zuhair bin Abu Umayyah, Abdullah bin Abu Umayyah, Al-Aswad bin Abdu Asyad, Saifi bin As-Saif ya. Bani Saham itu ada Al-As bin Wa'il, Amr bin As. Ini secara ini ya, detailnya ya. Al-Haris bin Qais, Nubaih bin Al-Hajjaj, Munabbih bin Al-Hajjaj, Bani Jumuh. Itu ada Umayyah bin Khalaf, Sofwan bin Umayyah, Ubay bin Khalaf, Unais bin Mu'ayyir gitu. Ibnu Syed An-Nas itu dalam karya Ibnu Syed An-Nas ya, Uyun Al-Atsar. Terus Al-Mustahzi'un atau para pemuka Quraisy yang mengolok-olok Nabi SAW itu ya, sebagaimana disebut dalam surat Al-Hijr, memang nanti ayat 95, itu Abu Lahab, Uqbah bin Abu Mu'aid, Al-Hakam bin Abu Al-As gitu ya, Al-Aswad bin Muthalib bin Asad, Al-Aswad bin Abdu Yaguts, bin Wa'il, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan Al-Haris bin Goitolah ya, As-Sahmi gitu. Itu dari Ibnu Abu Dar ya, Al Abdu Albar gitu, Ad-Durar. Nanti ini di share ya sama Adin ya teman-teman ya, terkait apa detailnya memang. Jadi itu memang secara ya ini sirah itu ya disampaikan memang detail-detailnya juga ya. Sama-sama. Itu terkait ini para apa namanya? Para pembesar tadi gitu. Sedangkan apa sih yang mereka hina gitu ya? Menghina Al-Qur'an gitu ya, menghina Islam dan Al-Qur'an itu mereka tuh merendahkan bobot risalah gitu. Dan Al-Quran sebagai mitos gitu, bahkan dikatakan Al-Quran itu gitu ya, cerita apa, cerita orang-orang apa namanya, ini
ya mitos orang-orang terdahulu gitu ya, asatir al-awalin gitu, dan plagiat dari ajaran agama lain, bahkan itu yang disampaikan terkait apa risalah Islam gitu dan Al-Quran gitu. Itu hinaan mereka gitu. Menolak Al-Quran berasal dari Allah, bahkan menganggapnya itu ya sebagai produk manusia gitu. Mantra dan puisi. Jadi bobotnya Al-Quran tuh secara opini mereka tuh kayak gitu mereka buat gitu ya. Terus tekanan kepada keluarga gitu ya tadi. Tekanan kepada keluarga. Bagaimana eh, tercatat bahkan sebenarnya dalam riwayat Ibnu Hisham kalau nggak salah. Jadi sebenarnya Abu Thalib itu didatangi selama 4 kali. Didatangi selama 4 kali sama para petinggi gitu ya. Kafir Quraisy. Untuk meminta keponakannya itu menghentikan dakwahnya gitu. Jadi memang saking mereka tuh nggak bisa apa namanya, nggak bisa membendung gitu ya dakwahnya Rasulullah ya. Itu sampai 4 kali mereka datangi Abu Thalib gitu. Yang pertama ya masih pelan-pelan gitu ya, masih berbicara tenang lah, santai gitu ya. Wahai Abu Thalib, nasihatilah itu apa namanya, eh apa namanya, keponakanmu gitu ya, untuk menghentikan gitu apa yang dia lakukan gitu ya. Sampai nanti di akhir-akhir gitu ya, mungkin yang keempat kalinya tadi ya, itu udah mulai keras gitu maksudnya. Udah mulai keras apa namanya, cara mereka ngomong gitu ya. Para pembesar Quraisy menghadap paman Nabi SAW itu Abu Thalib gitu ya. Itu apa? Mereka tuh meminta gitu ya. Permintaan tokoh-tokoh Quraisy itu disampaikan secara halus hingga mengancam dengan ancaman keras gitu. Terakhir Quraisy menawarkan pertukaran, bahkan sampai ditawarin kan pertukaran Rasulullah SAW dengan Umarah bin Al-Walid gitu ya. Saudaranya Khalid bin Walid, agar dapat membunuh Rasulullah SAW. Itu kan apa namanya? Secara ya nggak kebayang gitu maksudnya. Bahkan Abu Thalib itu juga begini ya. Kalau bahasanya tuh, ini kalian gila ya gitu maksudnya. Kalian mau menukarkan eh, Muhammad dengan anak kalian saya kasih makan, sedangkan Muhammad kalian bunuh gitu maksudnya. Itu itu saya kira ini ya nggak logisnya gitu maksudnya bagi beliau gitu ya. Jadi memang lumayan tuh ancaman-ancamannya ya, istilahnya tekanan-tekanannya tadi. Karena Abu Thalib memang orang yang terkemuka gitu ya tadi, sebagai pemberi makan orang-orang yang berhaji kan sebenarnya kan. Makanya ketika bisa dipegang Abu Thalib tuh otomatis sebenarnya eh, dukungan keluarga Bani Hashim tuh ya itu bakal berkurang kepada Rasulullah. Tapi sayangnya nggak bisa gitu ya. Sampai tadi ya mungkin tawaran terakhirnya tadi, ketika akhirnya Rasulullah tuh dinasihati lagi kan sama Abu Thalib gitu ya untuk berhenti gitu dari dakwahnya. Dan kita dapetin suatu riwayat yang apa, seandainya matahari itu ya ditaruh di tangan kananku gitu, dan rembulan tuh di tangan kiriku ya, niscaya aku tidak akan meninggalkan dakwah ini gitu. Sampai situ akhirnya Abu Thalib tuh ya, itu udah apa, ya sudah sepupu apa, keponakanku gitu ya. Eh, aku akan melindungimu gitu. Ya tapi perlindungannya memang dari dalam level keluarga ya, karena memang Abu Thalib sendiri kan memang tidak masuk Islam gitu ya. Jadi bukan betul-betul dari, ya tadi akidah gitu kan, dorongan akidah. Tekanan terberat itu ya yang dilakukan dengan cara memboikot seluruh keluarga dan pendukung dakwah Rasulullah SAW selama 3 tahun itu. Makanya nanti kan kita dapetin yang sebelumnya kita bahas ya, ada 3 kali 3 tambah 4 gitu ya. Jadi 3 tahun pertama itu dakwah terbatas, 3 tahun selanjutnya kan dakwah terang-terangan ya. Yang tadi makanya mereka tuh tidak bisa membendung gitu, tidak bisa membendung terkait dakwah Rasulullah. Dan ini juga lumayan gitu maksudnya beratnya ya. Rasulullah tuh akhirnya ketika para sahabatnya tuh disakiti gitu ya. Makanya Rasulullah tuh nanti memerintahkan untuk hijrah kan. Hijrah ke Habasyah gitu ya. Terus 3 tahun selanjutnya itu pemboikotan. Sebelum nanti 4 tahun itu mencari tolabun nusroh ya. Mencari apa namanya, orang apa, tempat lain yang menerima Islam gitu ya. Jadi 3 tahun diboikot. Sebenarnya pemboikotan itu memang ranahnya tadi, ranah keluarga gitu maksudnya. Bani Hashim gitu ya. Bani Hashim, pemboikotan untuk Bani Hashim, jangan diajak bicara, jangan diajak bermuamalah dan sebagainya gitu. Itu selama 3 tahun. Dan pendukung-pendukungnya ikutan di situ juga, pendukung-pendukung Rasulullah gitu ya. Quraisy bersedia membebaskan mereka gitu ya dari pemboikotan dengan syarat
pihak keluarga menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Itu syaratnya gitu. Kalau mau dibebaskan dari pemboikotan, serahin Rasulullah gitu. Tapi tidak terjadi gitu. Sampai tekanan kepada pribadi Nabi SAW juga ya digambarkan kan sebenarnya. Di mana apa namanya? Suatu ketika ya, istilahnya Ummu Jamil itu ya. Itu kan istrinya Abu Lahab kan. Itu datang kan membawa membawa batu gitu. Membawa batu ingin ya tadi melempar gitu ya, memukul Rasulullah bahkan dengan itu sebenarnya. Membawa batu. Terus dia kan dapetin Rasulullah tuh di ini kan sebenarnya. Sorry, Abu Bakar dia dapetin di dekat Ka'bah gitu. Sebenarnya Abu Bakar tuh lagi duduk bersama Rasulullah kan. Tapi sayangnya Abu Jamil memang ditutup pandangannya sama Allah untuk melihat Rasulullah gitu. Terus dia nanya ke Abu Bakar mana temanmu itu gitu ya. Balagoni annahu yahjumi gitu. Aku dengar dia itu ya, dia menghinaku gitu. Itu kan di surat Al-Hab ya. Kan surat Al-Hab itu apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya naro apa? Saya naron zatal hab ya. Wa mar'atu. Amro'ahnya ya, istilahnya pasangannya gitu. Itu juga ke bawah gitu. Aku dengar ia menghinaku gitu. Akhirnya ya secara dia tidak lihat Rasulullah gitu ya. Bingung gitu. Abu Bakar juga heran gitu kok bisa dia tidak lihat Rasulullah di sampingnya Abu Bakar tuh ya Rasulullah gitu. Terus Ummu Jamil tuh ya ya akhirnya meninggalkan tempat itu ya sambil misuh lah dia tuh. Apa dia bilang muzammaman abaina wa amrahu asaina wa dinahu eh, qalaina gitu ya. Jadi bahasanya itu ya si muzammam gitu ya. Jadi memang Rasulullah itu ini ya kalau bisa dibilang ya. Mereka tuh menghina dan merendahkan kehormatan Rasulullah SAW dengan menyebut sebagai muzammam, orang tercela. Jadi ya itu ya lawannya Muhammad gitu ya kalau bisa dibilang ya. Dan menuduhnya sebagai orang gila, dukun dan penyihir itu apa ya kalau bahasanya di bahasa-bahasa sekarang tuh membunuh karakter gitu ya. Opini yang membunuh karakter ulama tuh dibunuh dengan perkataan-perkataan atau mungkin meme-meme gitu mungkin hari ini gitu ya. Jadi si Muzammam itu kita tolak gitu ya. Keinginan atau perintahnya kita bangkang, agamanya kita benci gitu. Kayak gitu. Terus Abu Bakar nanya, "Ya Rasulullah, dia tidak melihatmu?" Tidak gitu. Lihat itu Abu Bakar, kaummu menyebut aku Muzammam, padahal aku Muhammad gitu. Jadi kalau kita ngerti ya, ini mungkin ada teman-teman yang punya nama Muhammad gitu ya. Itu Muhammad itu ya, itu kan memang secara orang-orang yang apa orang yang sangat terpuji gitu ya. Kalau Ahmad itu kan eh, Ahmad itu pujian padanya kalau nggak salah ya. Ahmad itu atau orang terpuji sebenarnya Ahmad itu juga. Nah tapi Muhammad nih itu dari kata hamada gitu ya. Istilahnya yang menghimpun banyak sekali pujian. Bahkan kalau dikatakan di apa namanya sama Ibnul Qayyim itu dijelaskan di kitab Zadul Ma'ad itu ya. Tadi menghimpun banyak sekali pujian bahkan sampai 200-an pujian itu terhimpun dalam satu nama itu ya Muhammad gitu. Jadi apa mereka tuh enggak bisa kalau tiba-tiba bilang Muhammad Muhammad apa gitu ya. Eh, dia mau bilang ya apa namanya? Makanya mereka tuh ganti dengan kata muzammam gitu maksudnya. Karena nggak mungkin maksudnya kontradiktif sekali maksudnya ketika orang itu menghina apa namanya nama yang dalam nama itu udah terkumpul pujian gitu maksudnya. Makanya mereka ganti dengan kata muzammam. Muzammam itu orang tercela gitu ya. Dan menuduhnya sebagai orang gila, dukun dan penyihir gitu. Terus eh ya ini memutus hubungan baik dengan Rasulullah SAW ya melalui perceraian putri-putri Rasulullah SAW oleh suami mereka gitu kan. Ada kan salah seorang putri Rasulullah yang diceraikan gitu kan. Mempermalukan Rasulullah SAW di depan orang banyak dengan menaruh kotoran di atas punggung ketika Nabi SAW sedang sholat gitu ya. Ini yang kita dapetin juga bagaimana nanti eh, apa namanya Fatimah ya, beliau yang datang membersihkan gitu ya, yang apa namanya membangunkan Rasulullah gitu di situ.
menyakiti fisik, dicekik dengan kain saat sholat, dipukuli hingga berdarah dan pingsan gitu. Dan leher Nabi SAW diinjak oleh Abu Jahal dan seterusnya gitu. Rasulullah tuh tidak masalah ketika memang dirinya ya untuk apa ya, ya tadi digituin gitu. Tapi ketika pengikutnya tuh betul-betul wah itu berat sekali gitu bagi beliau ya. Makanya beliau tuh apa eh, meminta gitu untuk apa para sahabat itu ya berhijrah gitu. Bahkan tapi Rasulullah tuh di posisi mendoakan gitu ya. Bahkan disebut nama-nama tadi tuh, nama-nama orang-orang yang jelas-jelas tadi tuh ya, yang langsung menyentuh gitu memang fisik beliau gitu ya. Itu disebut sama beliau ya untuk didoakan dan dibinasakan gitu. Rasulullah tuh tidak membalas secara fisik ya. Jadi apa sih alasan Nabi SAW tidak membalas gitu ya? Ini ada beberapa alasan gitu ya. Kalau memang secara inilah, secara mungkin pandangan kita gitu ya. Rasulullah SAW tidak melawan ataupun membalas secara fisik setiap tindakan kasar yang dilakukan kaum musyrik di Mekah. Bukan karena beliau tidak mampu gitu, apalagi takut gitu. Kan fisik seorang nabi itu ya, itu mengalahkan berapa ya? Eh, ratusan atau berapa gitu ya? Ratusan kalau nggak salah. Itu fisiknya seorang nabi itu ya. Melainkan karena alasan-alasan berikut gitu. Pertama, kemaslahatan dakwah agar tetap bisa dilakukan di Mekah gitu. Ini secara ininya apa namanya? Analisisnya gitu ya. Kemaslahatan dakwah agar tetap bisa dilakukan di Mekah. Balasan fisik akan menimbulkan kegaduhan hingga benturan gitu ya. Kan kayak gitu kan nanti. Ada benturan antara pendukung dakwah dengan musuh-musuhnya yang berjumlah jauh lebih besar gitu. Jadi udah kalah jumlah gitu. Terus kegaduhan akan menguras gitu seluruh tenaga, pikiran dalam bentrokan yang tidak berkesudahan gitu. Dakwah juga nanti tidak mungkin dikembangkan di tengah suasana gaduh itu jelas. Terus yang ketiga gitu ya, membalas secara fisik berarti masuk dalam perangkap permainan musuh, musuh-musuh dakwah gitu. Jadi kelihatan gitu nanti maksudnya apa namanya, eh, bagaimana akhirnya tadi ya, eh, apa yang disampaikan itu tidak merepresentasikan apa namanya terkait ini apa namanya, ya itu tadi ya, apa orang-orang yang membawanya itu ya tidak merepresentasikan Islam itu gitu. Tokoh-tokoh musyrik memiliki alasan pembenaran untuk menghabisi dakwah gitu ya. Menghina dan merendahkan kehormatan Rasulullah SAW dengan menyebutnya sebagai muzammam, orang tercela dan menuduhnya sebagai orang gila, dukun dan penyihir gitu. Itu opini-opini yang mereka kembangkan gitu ya. Tapi dari salah satu apa ya? Salah satu alasan terbaiknya memang ya, kenapa sih Rasulullah juga tidak membalas di sini? Itu karena lagi-lagi belum ada perintah gitu. Itu kalau ini ya secara yang saya dapatin ya. Makanya nanti ketika di Bayat Aqobah itu para sahabat yang berbaiat itu ya, mereka tuh pernah menawarkan diri gitu untuk memerangi orang-orang Quraisy itu di Mina waktu itu. Tapi Rasulullah bilang jangan gitu. Apa? Tidak menerima tawaran itu gitu. Karena belum diperintahkan gitu. Lagi-lagi sebenarnya para nabi, para rasul itu ya, mereka tuh berjalan atas perintah dan larangan Allah gitu. Jadi nggak betul-betul karena nafsunya gitu. Kayak gitu. Ya, di mana ada di surat Nun gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la wa innaka la wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Ini kan bentuk-bentuk hinaan mereka kan sebenarnya. Nun demi pena dan apa yang mereka tulis dengan nikmat Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah orang gila gitu. Dan sungguhnya bagi engkau benar-benar pahala yang tidak putus-putusnya gitu. Bahkan lanjutan ayatnya ya Rasulullah itu yang memiliki akhlak yang azim gitu ya, akhlak yang mulia gitu. Kayak gitu sih. Jadi secara Rasulullah tuh ini ya tadi ya, semua apa namanya? Semua hal yang tadi tuh ya terkait eh, halangan, rintangan gitu ya, hambatan dan sebagainya dari musuh-musuh Islam gitu, ya, tantangan-tantangan dakwah itu beliau tuh nggak memposisikan maksudnya ini ya, memposisikan diri beliau gitu sebagai sentrisnya gitu ya. Jadi betul-betul lagi-lagi karena perintah dan larangan Allah gitu ya. Atau apalagi maksudnya dakwah itu ya. Itu harus betul-betul
apa namanya, dijaga gitu, loyalitasnya kepada apa, kepada Islam itu ya. Jadi bukan, bagi beliau itu ya tadi ya, eh, serangan-serangan fisik dan sebagainya untuk beliau itu ya beliau hadapi dengan sabar gitu, dengan sabar karena memang lagi-lagi mungkin pembahasan kita sebelumnya ya, tentang eh, surat Al-Mudatsir gitu ya, itu menjadi bekal gitu, menjadi bekal para pengemban dakwah itu di situ gitu, bagaimana beliau itu bersabar gitu, kayak gitu sih ya. Ya gimana sampai sini, udah nih ya, udah di scan ya teman-teman. Gimana, ada yang didiskusikan nggak teman-teman, didiskusikan.
Ya, boleh Mbak Hasnin. Oh ya, tadi dikit ya saya sampaikan. Itu memang tadi cuma gambaran ini ya. Memang kita pembahasannya memang secara materi kita ngikutin apa namanya Madrasah Sirah Nabawiyah ya. Sisanya memang nanti ada pembahasan-pembahasan yang lebih dalam sebenarnya terkait tantangan lainnya ya. Termasuk masa pemboikotan itu dan bagaimana hijrah ke Habasyah kayak gitu sih. Gimana dari Mbak Asnin bisa? Oh iya, Mas Samar, makasih atas kesempatannya. eh Tadi kan ada pembahasan tentang tantangan dakwah Rasulullah itu kan dari keluarga salah satunya. Eh ini mau tanya berkaitan dengan kondisi saat ini. Mungkin teman-teman beberapa teman-teman yang maksudnya udah hijrah atau belajar di YN, ya intinya hijrah lah itu. Biasanya kan pasti orang-orang hijrah ini kan punya tantangan tersendiri ya. Ada yang memang wabil khusus sejauh sejauh saya maksudnya apa ya apa ya maksudnya selama saya di Jawa saya kan kalau di NTT kan tidak begitu terlihat ya tantangannya karena mungkin bagi masyarakat NTT itu selama kamu Islam it's okay. Nah, cuman kan terlihatnya itu pada saat saya ke sini. Waktu saya ke sini itu yang saya rasakan adalah tadi kan kalau Rasulullah yang dimusuhi adalah orang-orang kafir yang tidak suka dengan dakwanya Rasulullah dan keislamannya kan. Cuman kondisi saat ini yang kita musuhi itu adalah sesama muslim. Itu yang bikin saya agak ngelek waktu pertama kali ke sini. Kenapa Islam tapi masih apa ya, masih mempermasalahkan perkara kamu mazhabnya ini, kamu harokahnya ini. Akhirnya banyak yang saya temukan orang tua yang awal-awalnya mungkin dulu awal hijrah, saya kaget shock lihat teman-teman yang bahkan hijabnya dibakar, gamisnya semua muanya dibakar eh, hanya gara-gara kamu belajarnya kok di sini gitu. Terus kamu kok belajarnya ini. Sampai nggak, bahkan paling fatalnya adalah dikurung di kamar dan nggak dikasih makan. Sampai saya mikir, sekejam itu kak Islam di tanah Jawa. Saya sempat mikirnya kayak gitu, gitu. Bagaimana caranya ya? Maksudnya mungkin saat ini saya belum diuji sampai sejauh ini ya untuk dakwah, maksudnya untuk proses hijrahku gitu. Misalnya ya nanti wallahu alam ya kita nggak ada yang tahu mungkin manusia akan diuji dengan keluarganya, temannya, lingkungannya. Maksudnya untuk saat ini kan belum. Nauzubillah ya jangan sampai. Cara bagaimana saya menyikapinya jika suatu hari nanti Allah uji gitu loh. Ini tidak berbicara berarti saya meminta Allah uji saya seperti itu, enggak. Saat ini mungkin saya merasakan tantangan tapi beda-beda gaya, beda masalah, beda kasus. Maksudnya cara menyikapinya di saat orang tua tidak terima dengan dakwah kita. Misalnya kita menyampaikan contoh kecil ya dalam kehidupan pribadi saya adalah saya mendakwai keluarga saya tentang riba dan homer kan itu sangat diperangi sekali di keluarga. Nah, bagaimana saya itu tetap bisa mendakwakan kepada keluarga saya tentang riba itu haram, hamar itu haram, padahal di lingkungan saya itu adalah hal yang biasa. Apalagi seorang maksudnya di zaman sekarang Muslim itu banyak menerapkan itu gitu loh. Itu menjadi bahkan kebiasaan sehari-hari. Wabil khusus orang Timur ya, tidak orang Jawa ini sekarang ini itu. Gimana ini Mas Amar cara kita menyikapi mendakwakan kepada keluarga, orang tua, terus tanpa kita itu melawan, memberontak orang tua gitu. Dengan ahsan gitu juga. Makasih. Ya, siap, syukron. Saya pernah dengar berita ini ya, sebelum Jumatan tuh minum khamr dulu di NTT itu ya lupa sebelum Jumatan. Kayak gitu. Ya, itu sesuatu yang wajar ya memang tantangan ya. Apa namanya? Kalau bahasanya memang ATHDR gitu biasanya tuh. Ancaman, tantangan, rintangan, dan hambatan gitu. Itu ketika memang kalau bisa dibilang tuh ini ya, kita tuh kan dalam dakwah tuh kan sebenarnya kita lagi nyebar ide kan ya. Nyebar ide kan. Dan orang-orang yang ketika tidak sanggup untuk apa namanya melawan ide itu dia udah nggak main otak lagi tuh. Dia main otot gitu biasanya itu tahap tahap terakhir gitu ya cara-caranya. Dan itu udah kuno sekali sebenarnya yang main otot tuh ya. Sekarang tuh main pemikiran lagi, perang pemikiran gitu ya. Bagaimana ya opini mainnya sekarang tuh cara-cara kayak gitu tuh. Itu sesuatu yang istilahnya wajar gitu ya. Apalagi ya tadi kita lihat bagaimana Rasulullah aja mengalami itu gitu maksudnya. Manusia terbaik itu mengalami itu apalagi apalagi kita gitu ya. Itu wajar memang. Ya itu kehidupan gitu ya. Bagaimana memang konsekuensi kita sebagai
eh, seorang muslim dan kita memilih untuk mengambil jalan jalan dakwah gitu ya. Hidup itu pilihan ya teman-teman ya. Kita apa namanya? Setiap pilihan itu ada konsekuensinya gitu. Bahkan kita ndak memilih jalan dakwah itu aja juga ada konsekuensinya gitu. Kalau kemarin saya nyampein ke teman-teman tuh apa eh misal ya kita sama-sama berjuang kan memang di sini tuh ya. Sama-sama berjuang eh, secara konsekuensinya tuh sama maksudnya. Perjuangan untuk tegaknya Islam tuh ya lama gitu. Tapi yang membedakan tuh ya serius atau enggak kitanya dalam dakwah tuh yang membedakan tuh pahalanya tuh jenis apa namanya? Takaran pahalanya tuh beda gitu antara yang serius sama enggak gitu. Itu poin-poin yang eh, pertama untuk di apa di ini ya disampaikan ya. Termasuk tadi apa eh, bagaimana cara ini ya cara berdakwah gitu ya. Eh, kan sebenarnya kita tuh dalam Islam tuh secara kontennya udah bener ya. Eh, Kontennya tuh udah istilahnya ndak bisa diragukan gitu kebenaran Islam tuh. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan tuh kan nanti ada dua langkah lagi kan sebenarnya. Benar, baik sama sama indah kan. Ada baik sama indahnya tuh yang harus betul-betul dikemas dengan apa namanya sebaik mungkin gitu ya. Biar yang benar ini orang terima gitu ya. Nah, Rasulullah tuh udah melakukan itu sebenarnya. Baik dan indah tuh udah terlaksana gitu ya. Bagaimana beliau itu secara akhlak itu nanti di ayat keempat dari surat Al-Qalam tadi ya. Itu kan akhlak yang mulia gitu. Yang bahkan para apa mereka tuh tidak tolak gitu. Orang-orang tuh ndak ada yang menolak ya udah Al-Amin gitu ya. Bahkan nama Muhammad tadi juga udah ndak bisa apa ditambahin apa gitu ya. Jelek-jelekan itu ndak bisa. Udah apa namanya? Udah iya sempurna secara itunya. Udah apa kebaikan tuh udah dibawa sama Rasulullah ya. Bahkan nanti ya keindahan juga. Tapi memang Islam tuh wajar itu udah apa ditolak itu karena memang lagi-lagi mengganggu gitu ya. Mengganggu eh, eksistensi daripada orang-orang yang memang senang dalam dalam kemaksiatan itu. Mereka tuh ya al-malak tadi bahasanya tadi. Mereka tuh para elit ya, itu yang mempertahankan eksistensi diri ya, istilahnya bakoknya gitu ya. Karena kalau kalau akhirnya tatanan itu berubah gitu ya, itu otomatis mereka tuh bakal kehilangan kan banyak ya. Misalnya mungkin tambang mereka kehilangan terus apa dan sebagainya itu kan hasil-hasil pendapatan mereka tuh hilang gitu. Ketika mereka kalau mereka tuh membiarkan Islam itu untuk tegak itu wajar sekali. Termasuk mungkin tadi cara dakwah kita ke keluarga ya. Yang paling pertama tuh ya sabar-sabar aja gitu. Maksudnya bagaimana kita apa namanya eh, kalau bisa memang sebenarnya ini ya menyentuh dulu istilahnya ya. Tadi ranah-ranah ahsannya tadi tuh ya. Bagaimana kita berbuat ahsan dulu gitu. Menampakkan baiknya dulu gitu. Bagaimana akhlak kita gitu. Representasi daripada kita belajar Islam itu ya kita coba terapin di keluarga gitu. Sampai nanti akhirnya pelan-pelan gitu ya. Kita bangun opini juga, share sesuatu misalnya dan sebagainya sampai nanti ya kita nggak tahu memang dakwah itu ya Allah yang gerakin gitu ya. Tapi yang pasti itu eh, upaya-upaya atau tadi apa namanya? Ikhtiar-ikhtiar seperti itu ya, baik ahsan dan sebagainya itu kita jalanin dengan baik dulu gitu. Bahkan mungkin di posisi apa ya kalau bahasanya itu orang tuh kan ngelihat attention kan, apa namanya perhatian gitu ya. Apa dakwah itu kan butuh attention maksudnya, perhatian. Jadi bagaimana kita tuh punya pengaruh gitu ya. Yang sampai orang tuh mau untuk dengerin kita gitu. Ya entah mungkin nanti teman-teman yang mungkin masih mahasiswa tuh nanti eh, ya bergelar profesor dan sebagainya gitu nanti ya itu ngejar gelar di situ tuh itu bisa tuh maksudnya jadi apa untuk mengarahkan orang gitu ya. Tapi lagi-lagi ini ya harus kita ingat ya bahwa dakwah itu Allah yang gerakin. Kita cuma bisa berikhtiar dengan upaya-upaya tadi ya. Kita mau menjadi apa dan sebagainya. eh itu ranah ikhtiar kita gitu. Kayak gitu sih. Nah, terkait tadi Mas El, apa namanya? Orang Muslim gitu ya, tantangan di Jawa ya. Sebenarnya tantangan tuh apa nih ya? Itu relatif sih sebenarnya ya, kayaknya tantangan tuh ya. Antum bilang tadi di NTT nggak kelihatan gitu ya. Sedangkan di Jawa tuh kelihatan. Mungkin memang antum belum explore aja memang di NTT gitu. Maksudnya jadi ketika kita udah terjun memang dalam istilahnya dakwah itu ya, dalam mengemban ide itu
itu bakal kelihatan nanti tantangan-tantangannya gitu maksudnya. Ya kayak kita lihat memang di Jawa nih, karena memang kita lagi fokusnya di sini kan. Lah, kita melihat semakin dalam ternyata memang pertentangan tuh dari kaum muslimin sendiri gitu ya. Bukan dari orang-orang kafir gitu ya. Orang-orang apa? Sedangkan Rasulullah dulu tuh bagaimana orang-orang kafir tuh diajak masuk Islam terus mereka diajak berjuang sampai mati gitu maksudnya. Sekarang orang-orang muslimnya malah ndak mau kayak gitu gitu. Malah memang yang berat memang tadi mendakwahkan kaum muslimin sendiri gitu. Yang udah keinstal dengan apa namanya? eh pemahaman atau ini ya atau ideologi dari selain Islam tuh memang berat sekali itu di situ tuh. Makanya perlu kita tuh belajar memang ini ya dalam ranah istilah dakwah kepada muslim sekarang tuh ya itu akidahnya betul-betul harus kita perbaiki dulu gitu. Akidah tuh ya, akidahnya. Itu bantalan dalam dakwah tuh akidah. Jadi ketika mereka udah yakin misal istilahnya kalau orang-orang kafir itu masuk masuk neraka gitu ya. Itu udah benar sebenarnya akidahnya udah sampai situ tuh udah lumayan berat. Tapi kalau mereka masih bingung-bingung ya itu masih keliru gitu. Makanya diperbaiki terus akidahnya dan harus kita pahami bahwa apa tadi ya? Bukan sekedar tadi ya. Bukan sekedar tadi akhirnya kita menjawab pertanyaan misal untuk apa, akan kemana dan dari mana ya. Istilahnya Uqdatul Kubro tuh. Tapi sampai juga kita menjelaskan bahwa eh, konsekuensi daripada akidah ini ya itu memang nanti memancarkan aturan gitu istilahnya ada sistem Islam tuh ideologi gitu maksudnya secara ini ya gampangnya ya. Jadi harus memang mendakwahkan Islam tuh ya itu sampai kepada apa hamlut dakwah itu apa ya, para pengemban dakwah ideologis gitu harusnya kayak gitu karena kalau cuman berhenti di pengemban dakwah biasa gitu ya yang cuman tadi menyampaikan nasihat-nasihat dan sebagainya itu lumayan memang apa namanya kita tuh nggak paham gitu ya bahwa memang lagi-lagi mindset kita tuh dipengaruhi sama ideologi gitu. Harus kita paham di bagian itu sih sebenarnya. Terakhir di surat Al-Baqarah ya 214 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jadi ujian tuh wajar gitu maksudnya itu udah sunatullahnya gitu ya. Atau apa kalau kata Allah eh, ataukah kamu mengira gitu ya bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang gitu ya. Ini bahasa Zulziro itu ya. Ini matsat humul baksa itu masih masih serangan secara individu kita gitu ya. Kita mungkin masih tahan gitu ya, tapi ketika udah sampai uh, wadorro wazulzilu itu udah ranah yang tadi. Makanya Rasulullah tuh secara tadi ya. Beliau tuh dalam levelnya secara individu tuh ya, ketika beliau diserang di apa dihinakan dan sebagainya itu beliau masih masih aman gitu, masih masih bisa tahan ya, sabar ya. Tapi nanti ketika orang lain ya orang-orang tercintanya ya sahabatnya keluarganya itu udah apa namanya udah diguncang gitu ya wah itu memang lumayan tekanannya lagi semakin berat gitu dan itu mungkin nanti fase-fase yang bakal kita lewatin gitu ya kalau tadi memang yang saya sampaikan pertama terkait ini ya pembukaan tadi ya banyak yang apa yang mengakui ingin menegakkan Islam gitu ya tapi takut ketika Islam mulai menuntut pengorbanan gitu ya nah itu harus kita betul-betul pahami di situ. Jangan sampai kita malah apa berdiam di zona nyaman gitu ya. Kayak gitu sih. Wallahualam. Gimana Mbak Asnin? Ya, terima kasih Mas Ahmad. Berarti intinya kan sebenarnya saya belum melihat tantangannya yang kayak di Jawa, kayak Islam sesama Muslim itu saling bermusuhan hanya gara-gara harokah. Berarti karena faktor saya dakwanya belum luas ya, makanya saya sampai saat ini belum melihat itu mungkin gitu. Makasih. Ayo berdakwah Ya. Mbak Nin. Bisa jadi gitu emang. Jadi indikatornya orang kena tantangan tuh ya ketika memang udah istilahnya udah apa ya? Ibarat misal ini ya, batu tuh ya ketika udah orang apa namanya? Batu di jalan tuh ya ketika udah disingkirkan tuh ya berarti memang udah apa namanya? Udah ada pengaruhnya gitu maksudnya ya. Jadi
Kalau kita memang belum kelihatan tantangan-tantangan tuh memang kayaknya memang kita masih ada di zona nyaman aja sebenarnya. Kayak gitu sih. Gimana dari yang lain? Mbak Astin ini banyak pertanyaan nih bagus kayaknya. Gimana dari Erlan yang ada di sini? Erlan, nggak ada. Ada yang lagi ngetik nggak kira-kira? Biar di ini. Ya. Oh, Mas Falah lagi ngetik. Hmm. Adin kok antum nggak kesini Adin? Dari Mbak Ayu, nggak ada Mbak Ayu. Mbak Ayu dan teman-teman ini ya, diskusi-diskusi mungkin materi-materi sebelumnya nggak masalah. Siap-siap. Ini ya ini masih Yazid ya? Yazid dan teman. Mas, ini mungkin saya mau nanya cuman agak nge-stretch dikit gitu ya Mas, agak kurang ya Hmm. masih termasuk dalam dakwah sih Mas. Kan beberapa waktu lalu apa akhir-akhir ini eh banyak lah ya Mas kejadian-kejadian ya yang bisa kita lihat di berita-berita gitu-gitu ya Mas ya. Terus kan ya pasti dengan adanya kejadian pasti ada opini gitu ya Mas, termasuk Hmm. tadi yang Mas bilang kalau misalnya kita tuh berdakwah itu kan bagian dari menyebarkan ide ataupun bahkan dari opini terus ide dan semacamnya gitu ya Mas ya. Hmm. Eh, Salah satu kesulitan buat berdakwah tadi kan ada yang eksternal dan internal dan ya pasti kita salah satu hal yang jadi hambatannya itu juga kan respon dari orang yang kita eh, apa ya lawan bicara kita lah istilahnya yang mau kita dakwahkan lah istilahnya. Nah, eh, cuman kalau di stretch lagi itu kan bisa kita juga tahu kalau misalnya manusia itu punya cara pandang yang berbeda, hidupnya juga berbeda, berkembangnya berbeda juga. Jadi kayak pasti punya opini masing-masing gitu ya Mas ya. Sedangkan kalau kita dakwah itu kan di dalam kepala kita atau kan emang yang kita percayai itu ya emang agama kita benar gitu ya Mas ya. Sedangkan kan kalau misalnya itu tadi balik lagi ke yang tadi manusia itu punya opininya masing-masing gitu ya Mas ya. Itu tuh kadang jadi bikin saya nahan buat ngomong karena kerasanya kayak ini mah kalau dikasih tahu juga udah nggak bisa diomongin lagi gitu kayak udah
udah terblok lah istilahnya. Jadi kayak buat apa aku ngasih tahu lagi gitu. Mungkin emang cara pandang kita aja yang berbeda gitu. Mau dikasih tahu berapa kali pun kayaknya ya dia tetap bakal berpikir demikian gitu. Dan saya sendiri nggak punya hak buat memaksakan dia untuk sesuai dengan apa yang saya ucapkan karena ya itu tadi punya setiap orang punya opini masing-masing dan tidak perlu menghidupi dengan opini orang lain gitu Mas. Itu kadang bikin saya tertarik gitu loh Mas. Itu kira-kira baiknya gimana ya Mas ya? Ya, ini ya. Ya tadi memang sebenarnya kalau masalah dakwah itu memang kuat-kuatan apa ya? Ide kan sebenarnya. Kita tuh apa kasih argumentasi kan sebenarnya ke orang kan. Jadi kalau tadi antum malah ya tadi di posisi apa namanya? Kayak membiarkan gitu ya. Membiarkan dengan apa namanya? Dengan ya cara berpikirnya sendiri gitu ya. Eh, itu kalau memang masih benar ya, istilahnya maksudnya masih ranah Islam itu masih boleh lah, masih sama-sama apa namanya pendapat Islami gitu ya. Misal cara apa namanya terkait fikih dan sebagainya itu enggak masalah. Tapi ketika akhirnya nanti ini udah ranahnya ideologi gitu ya, eh, itu itu enggak boleh kita apa namanya kita tuh membiarkan orang tuh bahkan sampai bilang ya udahlah kamu tetap dengan pemikiranmu gitu ya. Itu sebenarnya nggak boleh gitu. Kita memang harus terus mengupayakan sih kalau memang apa namanya kalau memang bisa gitu ya. Makanya kan itu terus ada uslub namanya kan. Uslub tuh ya apa namanya? Kayak sesuatu yang cara gitu ya, cara. Cara untuk kita ini eh, ya tadi membuat orang tuh meyakini gitu ya. Istilahnya apa yang kita dapatkan tuh kan sebenarnya di situ. Bagaimana caranya gitu. Pelan-pelan gitu. Makanya ranah paling pertama tadi saya bilang tuh memang akidahnya gitu ya. Kita harus betul-betul samakan dulu gitu maksudnya. Apalagi kalau misal dalam debat lah, dalam debat ya. Itu kita tuh harus menetapkan poin-poinnya dulu biar nanti biar enggak apa namanya batasan-batasannya dulu gitu ya biar nanti eh, bisa apa namanya bisa eh, bisa sama nanti ya. Akhirnya tuh bisa istilahnya bisa saling menerima gitu ya itu kan kayak gitu juga sebenarnya ada batasan-batasan gitu yang kita tetapin sebagai poin-poinnya gitu jadi apa namanya ya terus saja untuk apa nih untuk antum dakwahkan ya apa yang antum yakini itu ya sisanya terus untuk dipelajari lagi gimana cara cara apa namanya eh, untuk tadi itu kan tantangan lah ibaratnya kalau bisa dibilang ini menariknya emang kenapa sih teman-teman tuh atau bahkan guru-guru kita tuh ya itu senang sekali dalam dalam dakwah ya memang selain daripada apa ya kewajiban yang mereka udah yakini dengan baik gitu ya itu ada tantangan seperti ini gitu maksudnya cara menghadapi orang gitu maksudnya jadi ya hidup kita tuh kan tidak lepas dari itu kan menyelesaikan masalah kan latar kabun atau bakon antobak gitu jadi terus bertumbuh gitu maksudnya dari situ kalau dari yang pola yang saya dapat ya mungkin ya kalau bisa dibilang tuh cara cara memang menghadapi orang-orang yang kayak gitu ya tadi ya itu memang harus tidak tadi punya poin-poin yang jadi landasan dulu makanya paling pertama bantalan untuk dakwahin kaum muslimin misalnya untuk misal penegakan syariat misalnya dan sebagainya itu akidahnya dulu gitu mas kita terus betul-betul menyamakan pemikirannya dulu gitu ya kalau masalah ini menarik ya ada pernyataan pemikiran sama tapi mungkin pemahaman beda gitu ya karena memang itu apa namanya itu tergantung memang Allah memang yang punya prerogatif gitu ya terkait soalan pemahaman tuh ya. Tapi yang paling penting tuh bagaimana pemikiran tuh harus kita samain dulu gitu. Kayak gitu sih. I sih berarti istilahnya kalau misalnya ya karena kita sendiri Islam kan jadi punya apa namanya landasan moral absolutnya itu ya dari syariat itu tersendiri. Kalau misalnya Iya. pendapatnya dia yang memang masih dalam ranah tersebut berarti ya memang tidak terlalu apa-apa ya Mas karena kan ada Mm-mm. landasannya juga quote on quote lah ya Mas Mm-mm. ya. Di luar itu baru Benar, kita bisa belajar dari perdebatan tersebut ya Mas. Oke oke oke. benar. Masuk akal sih Mas. Oke, makasih Mas. Siap. Sudah terjawab. Masih soal tantangan orang Muslim zaman sekarang gitu ya. Kan kalau saya lihat di Indonesia banyak sekali bahkan makin beragam dosa besar yang banyak dilakukan oleh seorang berlabel ustadz
dan tempat yang berlabel sekolah agama gitu ya. Dan ini bikin apa? Saya berpikir kalau umat Muslim kita di negara ini, negara itu ya sudah bermasalah dari akarnya. Ini bukan lagi bahas Indonesia kan ya berarti ya, negara itu. Saya saat memikirkan solusinya, saya merasa tidak ada cara lain kecuali restart. Tapi ini dari saya yang ilmunya sangat terbatas. Kira-kira kalau menurut pengetahuan dan pengalaman kakak, apa sih solusi yang bisa menyembuhkan tumor gitu ya di umat kita di negara ini dan mungkin apa yang bisa kita sumbangkan untuk hal tersebut gitu ya. Nah ini tadi mungkin yang dibahas juga sama teman-teman di sini ya tadi apa terkait hmm, ya cara memperbaiki umat hari ini gitu ya, masyarakat hari ini gitu ya. Teman-teman kita harus bedain ya perubahan individu sama perubahan masyarakat gitu ya. Jadi kalau yang kita lihat memang hari ini tuh ya udah itu udah sistemik sekali gitu maksudnya. Udah sistemik, udah sesuatu yang betul-betul eh, sistem Islam tuh bukan lagi yang di posisi mempengaruhi gitu ya. Setiap opini atau cara-cara eh, atau banyak hal lah ya. Misal juga ada yang dikritik tadi di kitab yang lagi dibahas sama teman-teman tuh ada pembahasan terkait apa namanya unsur yang melemahkan perjuangan gitu ya untuk Islam tuh ya diterapkan gitu ya. Itu para ulama dan intelektualnya tuh mereka tuh memposisikan ilmu tuh ya itu sebatas maklumat gitu ya. Istilahnya ya, kalau bisa dibilang tuh mereka tuh cuman untuk membangga-banggakan diri aja mungkin gelarnya LC, gelarnya ini dan sebagainya gitu. Tapi bukan di ranah untuk penerapan gitu maksudnya. Padahal metode belajar dalam Islam itu adalah penerapan gitu. Bagaimana diterapin, terapin dan sebagainya. Sebenarnya di situ. Belum lagi nanti masalah bagaimana Barat itu mencengkram gitu ya dengan opini-opini mereka gitu ya. Akhirnya ketika kita merespon, merepresentasikan Islam tuh yang blunder gitu. Itu tadi ya ada pembahasan seperti itu sebenarnya. Nah, lari kepada tadi ya apa? Ini intinya udah masalah sistemik lah. Pertama, itu masalah sistemik. Bagaimana cara mengembalikannya ya jelas sebenarnya. Kita tuh harus memangnya mengembalikan tuh kepada ya Islam gitu ya. Sistem Islam sebenarnya. Hanya aja memang itu kan berat gitu maksudnya perjuangannya ke sana ya gitu ya. Nah, fokusnya kita hari ini gitu ya. Itu kita tuh tetap dalam proses ini memang sebenarnya dakwah gitu. Dakwah ya. Secara kita individu gitu. Individu bahkan nanti mungkin kita bergabung dengan kelompok dakwah gitu ya. Berjuang bareng-bareng karena memang sendiri itu tidak berefek gitu maksudnya. Nah, kurang efeknya gitu maksudnya. Makanya kan butuh memang wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair gitu ya. Nah, satu kesatuan gitu ya, kelompok dakwah gitu yang perjuangkan itu gitu. Yang ya tadi yang apa namanya? Yang mencegah dari yang mungkar, yang menyeru pada yang ma'ruf gitu ya. Kan kayak gitu. Eh, terus yang harus kita posisikan ya tadi ya, terkait perubahan sistem nih gimana sih atau perubahan masyarakat tuh gimana gitu ya. Itu beda sama perubahan individu ya. Individu sama keluarga tuh mungkin polanya masih sama gitu perubahannya. Bagaimana nasihat-nasihat itu masih 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 berfungsi gitu maksudnya. Ketika misal kita dapat datang kajian, dengar nasihat dengan dengar kajian gitu ya, yang langsung kita install secara secara individu gitu ya. Terus kita install juga mungkin di keluarga kita, itu masih sama polanya. Tapi ketika udah urusan masyarakat ya, itu beda beda pola gitu. Masyarakat tuh berubah dengan tatanan, dengan aturan gitu, dengan sistem gitu ya. Jadi nggak bisa dirubah dengan sekedar tadi nasihat dan sebagainya itu yang harus diposisikan di situ sebenarnya. Makanya eh, ranah kita hari ini tuh ya, itu masih betul-betul ranah ya terus untuk dakwah dakwah sebatas tadi yang kita mampu aja memang. Mungkin teman-teman sebagai pelajar untuk apa namanya? eh, untuk menerapkan dulu yang paling pertama ya, menerapkan Islam itu secara level amaliyah praktis sebagai individu terus nanti ya berjuang gitu ya, yang struktural gitu. Apa berjuang berjuang dengan struktur gitu ya, istilahnya sistemik gitu ya. Perjuangan bareng kelompok dakwah yang punya arah gitu. Kan lagi-lagi kan yang kita dapetin kaidahnya keburukan yang apa namanya? Kebaikan yang tidak tersistematis gitu ya. Itu bakal kalah sama satu keburukan yang sebanyak kebaikan yang tidak tersistematis itu bakal kalah sama keburukan yang tersistematis gitu. Makanya kita harus berjuang memang kepada dengan perjuangan yang sistematis gitu kan. Sebenarnya di situ.
Tadi kalau tadi ada pembahasan juga menarik ya. Kita nih ini pembahasannya ketika ini ya pembahasan dalam level apa namanya ranah sorry kelompok dakwah gitu ya. Kelompok dakwah tadi lagi dibahas sama teman-teman di sini. Eh, kita tuh ya di tengah-tengah umat hari ini tuh mungkin yang udah teman-teman udah paham ya terkait Islam tuh sebagai ideologi, Islam tuh ya sesuatu yang apa namanya punya sistem yang luar biasa dan sebagainya gitu. Itu ide kan, ideologi itu. Nah, umat itu ya, umat hari ini tuh itu diibaratin sebagai air gitu. Tadi pembahasannya gitu. Sebagai air yang kita tuh air tuh ya dimasukin dalam dalam wadah panci gitu. Panci. Eh, di mana kita tuh sebagai apinya gitu. Apinya yang menyebarkan ide tadi ya, menyebarkan dakwah tadi ideologi itu ya. Dakwah ideologis gitu ya. Itu kita panasin terus maksudnya. Jangan berhenti sampai sampai mendidih gitu. Sampai apa? Jangan berhenti sampai ya sampai mendidih maksudnya. Kan jadi dan itu kita belum tahu takarannya kapan dia mendidih gitu. Intinya terus untuk disuarakan gitu. Dakwah itu harus terus terus dijalankan gitu ya. Sampai nanti oh kalau mungkin gambaran lain tuh kayak gini lah. Kita tuh pengen kan Islam tuh tadi diterapin gitu ya. Restart lah mungkin bahasanya tadi itu ya. Untuk istilahnya diinstal lagi mungkin apa eh, sistem itu ya. Jadi kalau kita takar misal pertolongan Allah sama sama usaha kita tuh ya, itu mungkin kayak inilah, kayak apa namanya? Kayak timbangan timbangan kodok ya namanya ya. Benar nggak? Timbangan yang di pasar tuh yang ada wadahnya terus nanti ada pionirnya itu apa poin buat batu sorry bukan batu besi-besinya tuh ya. Nah itu kayak gitu tuh. Ketika kita di sisi lain nih wadah tuh bagaimana kita mengumpulkan gitu kan. Mengumpulkan orang-orang yang mau berjuang untuk Islam gitu ya. Dan sebagainya ya. Semua aktivitas kita tuh itu ditimbang sama timbangan yang udah tetap gitu ya. Timbangan pertolongan Allah tuh. Nanti itu itulah maksudnya nanti ketika udah pas ya, baru berarti pertolongan Allah tuh udah cocok untuk turun gitu. Tapi kalau masih belum pas atau intinya jangan sampai lebih dan kurang gitu ya. Kita betul-betul harus eh, mencocokkannya. Hanya aja memang kita nggak tahu gitu memang sekarang tuh udah cocok atau belum gitu. Upaya kita tadi terus untuk berjuang aja gitu. Terus untuk berjuang sampai Allah yang datengin pertolongannya kayak gitu sih. Gimana Mas Falah? Intinya tetap dalam istilahnya antum mungkin Mas Falah sebagai akademisi gitu ya. Maka disumbangkanlah tadi mungkin apa pengetahuannya ya. Bagaimana mungkin menyampaikan Islam itu dengan cara akademisi gitu. Kayak gitu sih. Gimana? Teman ya? Oh, karena masalahnya dari sistem yang besar banget. Mas. Jadi untuk kita terus terus ya benar. Tugas kita cuman terus mengupayakan itu. Makanya tapi kalau kita jalan sendiri ya itu bakal berat. Makanya perlu untuk ada jamaah gitu. Gimana? Nggak ada lagi ya? Kasih jempol biar kita. Teh kasih jempol teh. Adin gimana Adin? Ya kalau nggak ada kita cukupkan ya. Kita cukupkan dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah alamin, astagfirullahaladzim, 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 dan kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amal tusan zalam tu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran ya teman-teman ya. Afan ya tadi agak Mas, terima kasih banyak Mas. Terima kasih juga teman-teman.
Makasih semuanya yang udah datang. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah, balance mana kalau maaf bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ah, Terima kasih Mas Amar untuk kajiannya dan semoga kita bisa ditemukan lagi di pengajian 2 minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Waalaikumsalam. Ada aku taruh ke waiting room. Aku remove aja itu. Masih join. Biar biar lebih kerasa udah kelar aja. Ya, oke, oke, oke. Recordnya matiin, recordnya matiin. Oh ya lupa. Oke guys, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Gak ada yang nonton aja. Pause apa stop? Pause ya.